will study about grammar. It's about possessive adjective and possessive pronoun. And inshallah, I will explain it clearly. And I hope today the first hour meeting we can do well. Okay, let's check it out. Before we study, let's we say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kakak mau ngajarin kalian tentang this and that ya. Kesini aja nggak apa-apa kalau kurang kelihatan. This, dan sini ada that. Ini artinya adalah ini, dan that artinya adalah itu. Nah, untuk this and that ini untuk singular, yaitu maksudnya itu untuk yang bendanya itu tunggal. Jadi this and that itu untuk menunjukkan suatu benda itu berada di mana. Kalau this untuk benda yang dekat, dan that untuk benda yang jauh. Nah, this and that ini temennya harus is. Jadi this is atau that is. Nggak boleh this are atau that are. Harus this is atau that is. Jadi ya, kalau misalkan ininya bendanya dekat, harus menggunakan this. Kalau bendanya jauh dari kita, itu menggunakan that tadi nih. Contohnya misalkan this is a marker. Nah, berarti ini dekat dari kakak kan? Nah, kalau misalkan kursi itu jauh kan dari kakak, berarti kita bilangnya that is a chair. Oke, that is a chair. Contohnya this is a marker. Contohnya seperti ini. Ini kalau yang bendanya dekat dari kalian. Tapi kalau bendanya jauh, seperti kursi itu dari kakak jauh, berarti that is a chair. Itu adalah kursi. Nanti sama ini adalah spidol, dan itu adalah kursi. Nah, this and that ini temannya selalu is, karena mereka ini selalu tunggal, selalu jumlahnya satu, nggak bisa lebih dari dua. Kalau this and that itu harus yang kalian ingat itu, pokoknya this and that itu temannya adalah is. Sampai sini paham nggak? Paham ya. Nah, ini contoh lain ya dari penggunaan this. This is my friend. This is my friend. Ini menunjukkan bahwa ini adalah teman saya. My di sini artinya teman saya gitu, teman saya gitu kan. Maksudnya this is my friend. Kalau jauh, contohnya misalkan that is my brother. Itu adalah saudara laki-laki saya. Ini brother ini artinya saudara laki-laki ya. Kalau saudara perempuan, sister. Jadi kalau brother, kebalikannya itu adalah sister. Kalau saudara atau kakak kita atau adik kita perempuan, itu sister. Tapi kalau misalkan saudara kita atau kakak kita atau adik kita seorang pria, berarti itu bilangnya brother. Misalnya brother, sister. Kalau teman, friend, ya kan? Teman, friend. Lagi, this
and that itu harus temannya is ya. This is my friend and that is my brother. Ini friend dan brothernya berbentuk tunggal. Kalau misalkan berbentuk jamak, pasti friend dan brothernya itu ada imbuhan s di belakangnya. Tapi itu dulu deh, ini dulu deh, itu nanti takutnya kalian bingung kan. Jadi this is my friend and that is my brother. Ini berarti temannya itu dekat dan brothernya itu jauh. Pokoknya ingat kalian, this selalu temannya is dan that selalu temannya is. Pokoknya ini berteman tapi artinya ini dan itu atau itunya yang jauh gitu ya. Temannya selalu is, kalian harus ingat temannya is. Kalau this is, that is. Sampai sini ada yang masih nggak ngerti nggak? Udah paham ya? Ya udah, sekarang kita lanjut ke yang jamak. Gimana sih Kak kalau yang jamak? Katanya kan nggak boleh this sama that ya. Ada lagi nih, mereka ada teman lagi yang lain, itu di kakak sini deh. Ini kan this sama that ya. Ini kan singular. Singular itu artinya tunggal atau satu ya, jumlahnya itu satu, itu artinya singular. Nah gimana sih Kak kalau misalkan benda yang jauh yang kita mau tunjuk itu banyak, lebih dari satu, pokoknya 2 atau 3 atau banyak banget, itu pakai apa sih? Pakainya this, hampir sama pronunciasinya this, cuman this ini agak this gitu, ada gelombangnya ya, adanya this and those. Ini sama masih ternyata itu beda kan ya. Nah kalau yang this sama those ini temennya nggak is lagi, ini kan temennya is ya is. Tapi kalau this and those ini temennya adalah are. Ya thisnya agak this, karena kan this gitu misalkan this, tapi kalau ini this ya, this and those itu temannya selalu are. Ini menunjukkan bahwa benda yang kita tunjuk itu jumlahnya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, and so on dan lainnya. Contohnya, example, misalkan these are students. Nah, kalau jamak atau bisa kita bilang lebih dari satu, kan temennya kalau this itu are ya. Nah, jangan lupa yang studentnya ini atau kata bendanya ini ditambahin suffix s atau is. Sorry, s ya. Nah, jangan lupa tambahin s. Beda kalau misalkan this is a student, dia nggak boleh ditambahin this is a students, itu nggak boleh, karena kan di sini itu kan artinya satu ya, seorang gitu. Kalau murid berarti seorang ya, seorang murid. Nah kalau di sini berarti these are students, itu maksudnya di sini ada muridnya lebih dari satu, pakainya s. Nggak bisa juga kalau cuma bilang these are student, itu nggak bisa, karena kan studentnya ini berarti masih menunjukkan jumlahnya masih satu. Nah kalau ditambahin s berarti di sini menandakan these are students, berarti di sini banyak murid ya. Sampai sini paham nggak? Masih bingung nggak? Pakai this, pokoknya this sama those temennya adalah are. Kalau this and that is. Kalau this and that itu satu, tunggal. Kalau this and those itu banyak. Kayak ingetnya banyak, berarti jamak ya, atau banyak, lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, and so on. Itu tadi contoh yang these are ya. Kalau yang those are gimana sih? Those are sama,
nunjukinnya itu yang jauh, misalkan those are cats, berarti artinya itu banyak, masa itu di sana ada banyak kucing gitu. Kucingnya berarti nggak cuman hanya satu, bukan kalau misalkan cuman satu berarti kita makanya that is a cat. Nah, berbeda kan ya? Those are cats, that is a cat, karena these are students, this is a student. Kucing ya artinya ya. Cat itu kucing. Nah, di sini ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada, ngerti? Ini ada sedikit game sih biar kalian relax aja. Di sini ada kata-kata. Ya lumayan lah. Nanti kalian ambil salah satu, ngacak ya. Nanti kata kalian yang dapat kira-kira dari pas kalian dapat ini, benda yang kalian buka itu jamak atau tunggal sih? Kalau jamak kalian boleh menggunakan kalau misalkan jamak kalian boleh menggunakan those atau that, terserah kalian. Those atau these, terserah kalian. Tapi kalau misalkan bendanya tunggal, kalian harus menggunakan this atau that, terserah kalian. Kalian bikin kalimat dari kata yang di sini. Bisa? Coba ya, salah nggak apa-apa kalau beneran. Nggak usah ini. Siapa yang mau duluan? Ayo, ambil ngacak. Ya. Jadi bukan dulu, jangan lihat dulu. Sekarang kamu ambil coba. Nah. Coba tunjukin ke kakak punya Eva apa? Adductor. Coba ngomong dari kata adductor. Menurut Eva pakai this, that, those apa this sih? Coba. This is adductor. Yes, betul banget. Coba kalau Reva dapat apa? Ducks. Ducks itu artinya bebek ya. Berarti pakai apa kalau ducks? Pakai apa? Coba pakai this, that, atau this atau those. Itu ducks-nya ada imbuhan S-nya ya. Berarti kalau ada imbuhan S-nya berarti kan nandain apa? Those. Berarti coba disambung pakai ini dibuat kanan. Are. Pakai kata ini those are ducks. Those are ducks ya, berarti itu bebek-bebek ya. Itu berarti bebeknya lebih dari satu. Coba sekali lagi. Suaranya tolong di ini ya, dipincengin ya, biar kakaknya denger juga. Sekarang Eva ambil. Sekarang Eva boleh ambil. Coba. Eva. A house gimana? Sama ya kayak tadi. This is a house. Berarti kalau pakai this is a house, house-nya dekat sama kita apa jauh sama kita? Deket ya, deket sama Eva ya. Nah, kamu Reva gimana? 2 bags. Berarti kalau 2 bags jumlahnya ada berapa? Tasnya ada lebih dari satu? Apa cuma satu? Lebih dari satu ya. Berarti pakainya mau pakai those apa mau pakai this? This ya. Coba disambung pakai kata this. These are 2 bags. These are 2 bags. Berarti ada 2 tas di dekat Reva ya, gitu. Salah nggak ini kok. Ayo, coba Reva duluan. Sekarang Eva. Nah, coba apa? Reva dapat apa? Students ya. Ini ada contohnya ya. These are students. Coba ambil lagi yang belum ada contohnya. Apa? Bacanya gimana? An umbrella. Itu punya kakak coba. An umbrella. Ya, betul. Berarti makanya gimana? Kalau an umbrella, an itu temennya e. Berarti pakai apa?
pakai this, that, apa those atau these? Temennya N itu temennya itu berarti satu ya, pakai this yang satu. Berarti coba gimana kalau disambung kalimatnya? This is an umbrella. Nah, coba ulangi. This is an umbrella. Nah, coba kalau Eva dapat apa? Wah, Eva dari tadi dapet ya singular terus ya, belum pernah nyobain yang jamak ya. Coba nggak apa-apa deh. This is a flower, betul, kayak gitu. Lumayan lah kalau misalkan untuk perumulan kayak gini, kalian udah cukup paham. Kalian susah nggak? Enggak ya. Eva gimana? Eva mungkin masih bingung ini ya, kali artinya ya, masih ininya ya. Nggak apa-apa, kalau Eva pasti besok pasti bisa kok. Dengan banyak berarti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start to study, we say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim.